Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim, amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, sampurasun dan selamat malam. Ada yang bertanya, kemana Ki 2 hari tidak mendongeng? Insya Allah ke depan kita tidak usah harus tiap malam. Karena pertama bosen ya. Kedua mungkin ada pengulangan tentang materi karena Ki sudah 5 tahun ya. Bukan tidak semangat insya Allah. Dan Aki lebih cenderung kepada pertanyaan-pertanyaan, menjawab kebutuhan-kebutuhan lapangan. Karena Aki belum ada tidak ada konten kreator, tidak ada lagi keahlian lain kecuali ngobrol-ngobrol begini saja. Pertanyaannya Aki itu adalah katanya belum tuntas. Ngobrol tentang 4T atau 4 terlalu. Pertanyaan saya selanjutnya adalah kenapa kita merubah kebijakan dari 2 anak cukup ke 4T? Ini mohon sejarahnya gimana? Yalah supaya sejarah ini terus berjalan ya. Apalagi sekarang kan katanya tidak mungkin ada yang sekarang kalau tidak ada yang sebelumnya. Jadi begini, di pemerintahan itu ada perubahan struktur, perubahan tata organisasi. Bila dulu BKKBN itu adalah badan yang bertanggung jawab kepada presiden, itu awalnya begitu kan, bahwa badan yang bertanggung jawab kepada presiden. Kemudian yang kedua, badan yang di bawah koordinasi Menkokesra itu, tapi kita masih boleh kan ke sana langsung kepada presiden dan lain sebagainya, termasuk operasional atau apa sajalah yang bisa kita diminta, hanya biasanya dibarengi oleh Menkokesra kesananya. Pada saat SBY memimpin Republik ini ada 2 yang prinsip terhadap BKKBN. Yang pertama adalah dipindahkannya lagi data yang dulunya dipedomani data BKKBN, sekarang dipindahkan lagi ke statistik. Jadi data kita sudah tidak jadi pedoman umum lagi, walaupun di daerah itu tetap memakai data kita untuk operasional. Karena di statistik susah waktu itu mendapat nama by name by address. Sedangkan para pendata dari statistik pada umumnya adalah petugas yang baru datang. Akhirnya Mendagri lebih cenderung lagi kepada bagaimana data dari RT RW. Yang kadang-kadang itulah yang kejadian pada saat itu ya. Termasuk Bangpon di Ciamis. Ke statistik dia bilang bahwa saya tetap akan memakai data dari Dinas KBPM dan pembayaran masyarakat. Itu Aki di situ ya. Itu yang pertama. Yang kedua, SBY itu merubah bahwa BKKBN atau badan-badan di negara ini harus punya menteri penanggung jawab. Jadi ada menteri penanggung jawabnya. Karena tingkat badan itu kan di bawah kementerian. Ya syukur sekarang kita sudah jadi kementerian setara gitu ya. Nah badan-badan yang di bawah itu harus punya kementerian. Nah BKKBN itu penanggung jawabnya adalah Menteri Kesehatan. Itu LAN itu dan badan lain LAN begitu kemana itu ada aturannya. Sehingga kita seolah-olah di bawah Kementerian Kesehatan. Seolah-olah. Mungkin juga iya, karena kalau menghadap ke presidennya yang penanggung jawab. Nah, sampai-sampai nih BKKBN itu
kepalanya dilantik oleh Menteri Kesehatan. Begitu, itu aturan Pak SBY pada saat itu. Sehingga kita agak sedikit berbelok. Kebijakan itu dikomandoi oleh Menteri Kesehatan. Salah satunya adalah membuat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Itu penanggung jawabnya di DPR MPR itu adalah Menteri Kesehatan. Itu pada saat itu banyak obrolan lah dari kawan-kawan pusat. Kadang-kadang 1 saat, 2 saat, nggak tahu 3 saat dan seterusnya. Itu kita tidak ikut rapatnya pada saat penentuan-penentuan. Sehingga ada penentuan-penentuan yang bersifat itu kebijakan Menteri Kesehatan. Itu info yang sampai ke Aki. Ya, karena waktu itu Aki masih dinas kalau 2009. Nah, setelah itu Aki sudah pensiun, kan Menteri Kesehatannya diganti tuh sama Dokter Napsiah. Boy, ya, mohon kalau namanya salah. Dokter Napsiah yang dulunya adalah ketua tim penggerak PKK NTT. Ya, Pak siapa? Gubernurnya itu Pak Benboy atau siapa? Beliau asli orang kesehatan, bahkan pernah jadi lembaga apa gitu yang berkaitan dengan bantuan luar negeri. Nah, ketika menjadi kesehatan, beliau punya pengalaman mengembalikan kembali. Nah, bukan kebijakan sebetulnya. Itu adalah mungkin cara kampanye, yaitu yang disebut dengan 4T. 4 terlalu, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu dekat, dan jangan terlalu sering. Itu yang ditangkap oleh Aki. Setelah Aki tanya-tanya kemana-mana, itu bukan kebijakan. Itu mah adalah ilmu kedokteran murni. Ilmu kedokteran murni. Dan berlaku di seluruh negara atau di seluruh ilmu kedokteran. Itu yang Aki tanyakan kepada para dokter ahli. Ya. Jadi itu mah bukan kebijakan, tapi ke ilmu kedokteran. Kalau 2 anak cukup, itu kebijakan. One child policy Cina itu kebijakan. Afrika dengan anak 2 itu juga kebijakan. Begitu. Itu satu ya. Jadi sekali lagi bahwa Ibu Napsiah itu memberikan begini cara kampanye. Wah. Yang kedua, Ibu Napsiah itu kelihatannya Menkes ini tahu tentang, karena ketua tim penggerak PKK sering melihat jalan-jalan di NTT dulu. Ada yang disebut peta RT. Nah, peta RT itu peta keluarga, yang RT itu peta pus. Ya, itu. Sehingga harus dihidupkan kembali. Wah, itu karena instruksi dari Menteri Kesehatan, para direktur kita, termasuk mungkin Pak Giri ya waktu itu. Karena Pak Giri masih sampai 2014 atau berapa ya Pak Giri itu. Itu adalah memakai itu. Aki proyek lagi. Diajak oleh 3 direktur minimal. Pertama Dr. Tri Cahyadi. Waktu itu minta supaya Aki ikut lagi kampanye tentang 4T. Dan yang kedua yang lebih penting dari Aki itu adalah bagaimana menjelaskan peta RT. Aki kan membawa, minta ke Ciamis kemana Aki. Satu karung. Jadi kalau Aki mau kemana-mana, karung itu dibawa ke pesawat. Sampai pernah ketinggalan itu di Manado. Ya, di Manado itu. Jadi Aki terus menjelaskan tentang peta RT. Itu keinginan Menkes. Ya, jadi bagus. Semuanya juga tidak ada yang salah. Nah, oleh karena itu seolah-olah kita itu pindah kebijakan dari 2 anak cukup ke 4T. Padahal 2 anak cukupnya masih juga. Waktu itu sudah menjadi 2 anak lebih baik kan. Dan menjadi 2 anak lebih baik. Dan majunya ke sininya setelah Pak Hasto kan itu adalah menjadi 2 anak lebih sehat. Itu masih dikumandangkan. Tapi tergerus oleh 4T itu. Oleh ilmunya kesehatan. Nah, sehingga para pengamat lain ngomongnya. Kalau dengan 4T ada kampanye yang tidak nyambung antara kalimat atas dan kalimat bawah. Apa itu Ki? Nah, itu besok. Tidak usah sekarang ya. Jadi sekali lagi bahwa pada saat Pak SBY itu ada 2. 1, data dipindahkan ke statistik. 2, kita menjadi di bawah
koordinasi atau menteri penanggung jawabnya kesehatan. Menteri kesehatan membuat dua kebijakan, kampanye 4T dan adalah peta keluarga. Itu saja dulu ya dari Aki ya. Malam ini Aki juga ngerepotin nih. Ada orang ngedongeng, ada orang ngaji, tapi insya Allah semuanya ikhlas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.